Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita misteri yang tentunya semoga saja dapat menghibur kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Angin sore berembus pelan, menyapu permukaan tanah yang kering di sebuah desa kecil di pelosok Jawa Timur. Suara ayam berkotek terdengar samar di kejauhan. Sementara beberapa anak kecil berlarian di jalanan berdebu. Ahmad duduk di beranda rumahnya, menatap jalan setapak yang membentang ke arah hutan. Biasanya, menjelang petang seperti ini, ibunya, Bu Siti, sudah pulang dari berjualan. Namun, hari ini berbeda. Bu Siti adalah seorang pedagang keliling. Pagi, ia berangkat membawa dagangannya jajanan pasar dan rempah-rempah menyusuri desa-desa sekitar. Meski hidup sederhana, Bu Siti selalu bersyukur. Namun, sore itu, Ahmad merasa ada yang tidak beres. Sang ibu tak juga muncul. Mungkin masih di desa seberang, gumamnya, mencoba menghibur diri. Namun, semakin gelap, kecemasan semakin menggerogoti hatinya. Biasanya, jika terlambat pulang, ibunya akan menitip pesan kepada tetangga atau seseorang di desa. Tapi kali ini, tidak ada kabar sama sekali. Ahmad mulai merasa gelisah. Keesokan paginya, desa digemparkan oleh sebuah kabar buruk. Ahmad, seru Pak Udin, tetangga yang baru saja datang terburu-buru. Ahmad yang sedang bersiap untuk mencari ibunya, segera berlari keluar. Ada apa, Pak? Wajah Pak Udin tampak tegang. Ibu ditemukan meninggal di pinggir sungai dekat desa sebelah. Dunia Ahmad seolah runtuh seketika. Tanpa banyak bicara, ia langsung berlari menuju lokasi yang disebutkan. Beberapa warga sudah berkumpul di sana, menutupi sesuatu dengan kain lusuh. Ahmad semakin mempercepat langkahnya. Saat kain itu disingkap, Ahmad merasa tubuhnya melemas. Di hadapannya, terbaring tubuh ibunya dalam kondisi yang sulit dijelaskan. Kulitnya menghitam, mengering seperti kayu lapuk, seolah seluruh darah dalam tubuhnya tersedot habis. Mulutnya terbuka sedikit, seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi tak sempat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Suara beberapa warga terdengar lirih. Tapi Ahmad hanya terpaku. Matanya membelalak, jantungnya berdegup kencang. Apa yang terjadi pada ibuku? Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Tak ada yang bisa menjawab pasti. Beberapa warga hanya berbisik-bisik. Dia baru pertama kali masuk ke desa itu kan? Katanya, kalau ada orang luar yang masuk tanpa izin, bisa jadi tumbal. Jangan bicara sembarangan, bentak Pak Udin, berusaha meredam suasana. Namun, Ahmad sudah mendengar cukup banyak. Ia menatap desa yang disebut dalam bisik-bisik. Itu desa terpencil yang terletak tak jauh dari tempat ibunya ditemukan. Ada sesuatu yang janggal di sana, dan Ahmad bertekad untuk mencari tahu malam itu. Setelah menguburkan ibunya dengan penuh duka, Ahmad duduk termenung di depan rumah. Hatinya terasa kosong, tapi juga dipenuhi oleh kemarahan dan dendam. Ibunya tidak mungkin meninggal begitu saja. Kondisi jasadnya terlalu aneh, seperti ada kekuatan lain yang menghabisinya. Pak Udin datang menghampiri. Ahmad, aku tahu ini berat, Nak, tapi ada hal yang perlu kau ketahui. Ahmad menoleh, matanya masih merah akibat menangis. Apa, Pak? Pak Udin menghela napas panjang. Desa tempat ibumu terakhir berjualan itu sudah lama dikenal sebagai desa pesugihan. Ahmad mengernyit. Pesugihan? Ya, lanjut Pak Udin. Orang-orang di sana konon mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Setiap tahun, ada tumbal manusia. Bisa orang asing, bisa juga salah satu dari mereka yang dianggap melanggar aturan. Banyak orang sudah memperingatkan agar tak sembarangan masuk ke desa itu. Tapi ibumu mungkin tidak tahu. Jantung Ahmad berdegup kencang. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Ibunya bukan sekadar korban kecelakaan atau kelelahan. Ia mungkin telah dijadikan tumbal oleh orang-orang di desa itu. Matanya mulai berkilat dengan kemarahan. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja, Pak. Pak Udin menatapnya dengan khawatir. Ahmad, hati-hati. Orang-orang yang sudah terjerumus pesugihan tidak akan segan-segan melakukan apapun untuk mempertahankan kekayaan mereka. Ahmad mengepalkan tangannya. Aku tidak peduli. Aku akan mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian ibuku. Dan aku akan menghentikan mereka. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang redup, Ahmad bersumpah bahwa ia tidak akan tinggal diam. Ia akan mengungkap rahasia kelam desa pesugihan itu dan menuntut balas atas kematian ibunya, bagaimanapun caranya. Sejak kematian ibunya,
Ahmad tak bisa tidur dengan tenang. Rasa duka yang dalam bercampur dengan amarah yang membara di hatinya. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah ibunya yang penuh luka, tubuhnya yang menghitam dan mengering. Ia tahu, ini bukan kematian biasa. Ada sesuatu yang janggal, dan semua petunjuk mengarah ke satu tempat. Desa terpencil yang disebut-sebut sebagai kampung pesugihan. Hari itu, Ahmad memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia mulai bertanya kepada beberapa orang di desanya tentang kampung tersebut. Namun, hampir semua orang yang ia tanyai enggan membicarakannya. Wajah mereka langsung berubah pucat begitu mendengar Ahmad menyebutkan desa itu. "Jangan menanyakan hal yang tidak perlu, Ahmad," kata Pak Hasan, seorang tetua desa yang cukup dihormati. "Orang yang terlalu banyak tahu bisa menghilang begitu saja." "Tapi Pak, ibu saya tewas di dekat desa itu. Saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi," kata Ahmad, suaranya penuh emosi. Pak Hasan menghela napas panjang. "Aku mengerti perasaanmu, Nak. Tapi tempat itu bukan desa biasa. Mereka yang tinggal di sana sudah lama meninggalkan jalan yang benar. Mereka memilih kekayaan dengan cara yang salah." Ahmad menatap tajam Pak Hasan. "Mereka pakai pesugihan, kan?" Pak Hasan mengangguk pelan. "Ya, sudah sejak lama. Kau pikir dari mana mereka bisa kaya mendadak? Sementara desa lain masih hidup pas-pasan. Mereka punya perjanjian dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Dan setiap tahun ada harga yang harus dibayar." "Harga?" Ahmad menggigit bibirnya. "Tambel?" Pak Hasan mengangguk. "Setiap tahun harus ada yang dikorbankan. Bisa orang luar, bisa juga orang mereka sendiri yang melanggar aturan pesugihan." Darah Ahmad mendidih mendengar kata-kata itu. Semua semakin masuk akal. Ibunya yang tidak tahu apa-apa mungkin telah dijadikan tumbal demi mempertahankan kekayaan mereka. "Tolong Pak," suara Ahmad melemah. "Saya harus tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian ibu saya." Pak Hasan menatap Ahmad lama, seolah ragu apakah ia harus mengatakan sesuatu atau tidak. Akhirnya ia berbisik lirih, "Kalau kau benar-benar ingin tahu, pergilah ke rumah Mbah Karyo. Dia yang paling paham soal desa itu." Malam harinya, Ahmad memberanikan diri untuk pergi ke rumah Mbah Karyo, seorang lelaki tua yang dikenal sebagai penjaga tradisi desa. Rumahnya berada di pinggiran desa, agak terpencil dari rumah-rumah lain. Ahmad mengetuk pintu dengan sedikit ragu. Tak lama kemudian, pintu terbuka sedikit, dan seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang menyembul dari celah pintu. "Kau siapa?" Suara Mbah Karyo serak. "Saya Ahmad, Mbah, anak Bu Siti yang meninggal kemarin." Mbah Karyo menghela napas. "Aku sudah mendengar kabarnya. Masuklah." Ahmad masuk ke dalam rumah yang remang-remang itu. Bau dupa menyengat, bercampur dengan aroma kayu tua. Mbah Karyo duduk di kursi bambu, sementara Ahmad duduk di hadapannya. "Kau ingin tahu tentang kampung itu, bukan?" Ahmad mengangguk. "Tolong, Mbah, saya harus tahu kebenarannya." Mbah Karyo menatap Ahmad dalam-dalam sebelum mulai bercerita. "Dulu, desa itu hanyalah desa biasa, sama seperti desa kita. Penduduknya hidup sederhana, tapi semuanya berubah ketika seseorang bernama Ki Suryo datang. Ia adalah seorang dukun sakti yang membawa ajaran sesat. Ki Suryo mengajarkan ilmu pesugihan dengan janji bahwa siapapun yang mengikutinya akan menjadi kaya raya." Ahmad mendengarkan dengan saksama, tangannya mengepal erat. "Namun, pesugihan bukanlah ilmu yang bisa didapat tanpa pengorbanan," lanjut Mbah Karyo. "Sebagai gantinya, mereka harus memberikan tumbal setiap tahun. Jika tidak, mereka sendiri yang akan dikorbankan oleh kekuatan yang mereka sembah." "Jadi, orang-orang di desa itu rela mengorbankan nyawa demi kekayaan?" Suara Ahmad bergetar, menahan amarah. "Ya," jawab Mbah Karyo lirih. "Dan orang luar yang masuk tanpa sepengetahuan mereka seringkali menjadi target. Aku bahwa ibumu sempat berdagang di sana. Bisa jadi mereka memilihnya sebagai tumbal." Jantung Ahmad berdetak kencang, dadanya terasa sesak, amarahnya membara, tapi di saat yang sama, ketakutan mulai merayap di hatinya. "Mbah, bagaimana cara menghentikan?" Ahmad bertanya dengan suara mantap. Mbah Karyo menatapnya tajam. "Berhentilah sebelum terlambat, Nak. Orang-orang di sana bukan manusia biasa lagi. Mereka telah menyerahkan dirinya pada iblis. Jika kau melawan mereka tanpa persiapan, kau hanya akan jadi korban berikutnya." "Tapi saya tidak bisa tinggal diam," Ahmad berseru. "Ibu saya dibunuh dengan keji, dan mereka masih akan terus membunuh orang lain." Mbah Karyo terdiam sesaat. Lalu, ia berkata, "Kalau kau benar-benar ingin melawan mereka, kau harus..."
mencari seseorang yang memiliki ilmu agama yang kuat. Hanya doa dan ilmu putih yang bisa menghadapi kegelapan yang menyelimuti desa itu. Ahmad mengangguk. Ia tahu siapa yang harus ia temui. Malam itu, Ahmad duduk termenung di depan rumahnya. Bayangan wajah ibunya terus menghantuinya. Rasa kehilangan bercampur dengan tekad yang kuat. Ia tidak akan mundur. Ia harus menghentikan kejahatan yang telah merenggut nyawa ibunya. Satu nama terlintas di pikirannya, Kiai Hashim, seorang ulama yang dikenal sakti dan sering membantu orang-orang yang diganggu makhluk gaib. Ahmad memutuskan esok pagi ia akan menemui Kiai Hashim untuk meminta pertolongan di bawah langit malam yang sunyi. Ahmad bersumpah bahwa ia tidak akan membiarkan desa pesugihan itu terus merajalela. Dengan atau tanpa bantuan orang lain, ia akan menuntut balas atas kematian ibunya, apapun risikonya. Namun, ia tidak tahu bahwa sejak ia mulai mencari tahu tentang desa itu, ada mata-mata yang sudah memperhatikannya. Dari Keyohan, di balik bayang-bayang pohon, seseorang mengawasi setiap gerak-geriknya dengan tatapan penuh ancaman. Pertarungan baru saja dimulai. Pagi-pagi sekali, Ahmad sudah bersiap untuk melakukan perjalanan ke pesantren tempat Kiai Hashim tinggal. Ia mengenakan baju sederhana dan membawa bekal secukupnya. Hatinya penuh dengan tekad, tetapi juga dihantui oleh rasa gelisah. Ia tahu, jalan yang akan ia tempuh bukanlah jalan yang mudah. Pak Hasan dan Mbah Karyo telah memperingatkannya bahwa menghadapi desa pesugihan bukanlah perkara sepele. Tetapi bagi Ahmad, ini bukan sekadar balas dendam, ini tentang keadilan. Ia tidak. Orang lain mengalami nasib yang sama seperti ibunya. Pesantren Kiai Hashim terletak di desa lain yang cukup jauh dari tempat Ahmad tinggal. Butuh waktu hampir setengah hari berjalan kaki melewati hutan dan persawahan. Namun, semangat Ahmad tidak surut. Ia yakin, jika ada seseorang yang bisa membantunya menghadapi kegelapan itu, maka orang itu adalah Kiai Hashim. Saat Ahmad tiba di pesantren, hari sudah beranjak sore. Pesantren itu tampak sederhana, tetapi penuh ketenangan. Beberapa santri terlihat duduk di serambi, mengaji dengan khusyuk. Ahmad melangkah masuk dengan hati-hati, lalu bertanya kepada seorang santri tentang keberadaan Kiai Hashim. Santri itu mengangguk. "Mari, saya antar ke dalam Kiai." Ahmad mengikuti santri itu menuju sebuah rumah kayu yang berada di tengah pesantren. Begitu tiba di depan rumah, santri itu mengetuk pintu dengan sopan, lalu berkata, "Kiai, ada tamu yang ingin bertemu." Tak lama, pintu terbuka. Seorang pria tua dengan sorban putih dan janggut panjang berdiri di ambang pintu. Matanya tajam, tetapi sorotannya penuh ketenangan. Ahmad langsung menundukkan kepala, memberikan hormat. "Assalamualaikum, Kiai. Saya Ahmad. Saya datang untuk meminta pertolongan." Kiai Hashim mengamati Ahmad sejenak, lalu tersenyum tipis. "Masuklah, nak. Ceritakan apa yang membuatmu datang jauh-jauh ke sini." Setelah duduk bersila di ruang tamu yang sederhana, Ahmad mulai menceritakan semua yang telah terjadi. Tentang kematian ibunya yang misterius, tentang desa pesugihan yang menjadi biang keladi, dan tentang tekadnya untuk menghentikan praktik sesat itu. Kiai Hashim mendengarkan dengan seksama. Sesekali ia mengangguk, tetapi wajahnya tetap serius. "Ahmad, aku mengerti rasa sakit yang kau rasakan," ujar Kiai Hashim setelah Ahmad selesai bercerita. "Namun, menghadapi ilmu hitam seperti ini bukan hanya soal keberanian. Butuh kesabaran, ilmu, dan perlindungan yang kuat." Ahmad mengangguk. "Mantap. Saya siap belajar, Kiai. Apapun yang diperlukan, saya akan jalani." Kiai Hashim tersenyum. "Baiklah, aku akan mengajarkanmu ilmu perlindungan diri dan doa-doa untuk menghadapi gangguan gaib. Tapi sebelum itu, kau harus memahami satu hal. Tujuanmu bukan hanya untuk membalas dendam. Jika kau hanya datang dengan amarah, maka hatimu akan mudah dikendalikan oleh mereka." Ahmad terdiam. Kata-kata Kiai Hashim terasa menusuk ke dalam hatinya. Selama ini, yang ada di pikirannya hanyalah Palest. Ia ingin menghancurkan mereka yang telah mengambil nyawa ibunya. Tetapi, apa yang dikatakan Kiai Hashim ada benarnya. Jika ia hanya bergerak karena dendam, maka ia tidak akan jauh berbeda dari mereka. "Apa yang harus saya lakukan, Kiai?" tanya Ahmad akhirnya. "Selain membekali dirimu dengan ilmu perlindungan, kau juga harus berusaha menyadarkan warga desa itu," jawab Kiai Hashim. "Mereka telah lama terperangkap dalam kegelapan. Jika kau bisa membebaskan mereka, maka kekuatan pesugihan itu akan melemah." Ahmad mengangguk. Ia mulai memahami bahwa perjuangannya
bukan hanya melawan orang yang sesat, tetapi juga menyelamatkan mereka yang masih bisa diselamatkan. Hari-hari berikutnya, Ahmad mulai belajar dengan tekun. Kiai Hashim mengajarkan doa-doa perlindungan, wirid-wirid khusus, dan cara mengendalikan ketakutan saat menghadapi makhluk gaib. Setiap malam, ia berlatih berzikir hingga larut. Kiai Hashim menjelaskan bahwa ketenangan hati adalah kunci utama dalam menghadapi gangguan makhluk halus. Jika hatinya lemah, maka ia akan lebih mudah diserang oleh mereka. Selain itu, Ahmad juga belajar tentang kelemahan ilmu pesugihan. Kiai Hashim menjelaskan bahwa pesugihan selalu memiliki syarat yang harus dipenuhi, dan jika syarat itu dilanggar, maka kekuatan yang mereka andalkan akan berbalik menyerang mereka sendiri. Salah satu hal yang paling penting yang ia pelajari adalah tentang air doa. Kiai Hashim mengajarkan cara membuat air yang telah dibacakan doa-doa khusus. Air ini bisa digunakan untuk melemahkan kekuatan jahat dan melindungi seseorang dari serangan makhluk halus. Ketika kau kembali ke desa itu, gunakan air ini dengan hati-hati. Pesan Kiai Hashim, siramkan di tempat-tempat yang kau curigai sebagai pusat kekuatan mereka. Insya Allah, kekuatan mereka akan melemah. Ahmad menerima botol kecil berisi air doa itu dengan penuh rasa syukur. Ia merasa semakin siap untuk menghadapi musuhnya. Setelah beberapa minggu belajar, Ahmad merasa sudah cukup kuat untuk kembali ke kampungnya. Ia berpamitan kepada Kiai Hashim dengan penuh rasa hormat. Ingat Ahmad, kata Kiai Hashim, sebelum Ahmad pergi, jangan biarkan amarah menguasaimu. Kau bukan hanya sedang melawan manusia, tetapi juga kekuatan yang jauh lebih besar. Jangan ragu untuk kembali ke sini jika kau butuh bantuan. Ahmad mengangguk. Terima kasih, Kiai. Saya akan berhati-hati. Dengan hati yang lebih tenang dan ilmu yang telah ia dapatkan, Ahmad pun kembali ke desanya. Namun, ia tidak tahu bahwa orang-orang dari desa pesugihan sudah mengetahui pergerakannya. Mereka sudah mengawasi Ahmad sejak awal, dan mereka tidak akan tinggal diam. Ketika Ahmad tiba di desanya, malam sudah turun. Ia berjalan dengan hati-hati, tetapi perasaannya tidak enak, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang. Suara bisikan halus terdengar di telinganya. Kau tidak akan bisa menghentikan kami. Pulanglah sebelum terlambat. Ahmad menoleh ke sekeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Dadanya berdegup kencang, tetapi ia segera mengingat ajaran Kiai Hashim. Dengan mantap, ia merapal doa perlindungan di dalam hati. Perlahan, bisikan itu menghilang. Tetapi Ahmad tahu, ini baru permulaan. Ia telah membuka pintu menuju perang yang sesungguhnya. Ahmad berdiri di tepi jalan setapak yang menuju ke desa pesugihan. Langit senja mulai memerah, memberikan kesan suram pada desa yang sebentar lagi akan ia masuki. Di dalam hatinya, Ahmad berusaha menenangkan diri. Ia bukan hanya datang untuk mencari balas dendam, tetapi juga untuk membongkar rahasia kelam desa ini dan menyadarkan mereka yang telah terperangkap dalam kegelapan. Dengan menyamar sebagai seorang pendatang yang mencari pekerjaan, Ahmad melangkah mantap memasuki desa itu. Ia mengenakan pakaian lusuh dan membawa tas kecil berisi beberapa helai pakaian, serta botol kecil berisi air doa dari Kiai Hashim yang diselipkan di dalamnya. Saat Ahmad berjalan melewati gerbang desa, ia langsung merasakan hawa yang berbeda. Udara di desa itu terasa lebih dingin dibandingkan dengan desa lain. Meskipun tidak ada angin yang berembus, suasana desa juga sangat sunyi. Tidak terdengar suara anak-anak bermain atau percakapan warga seperti di desa pada umumnya. Namun, yang paling mencolok adalah rumah-rumah besar yang berjejer di sepanjang jalan. Bangunan-bangunan itu tampak megah dengan arsitektur modern, lengkap dengan perabotan mahal yang terlihat dari jendela-jendelanya. Ahmad mengerutkan kening. Ia tahu bahwa desa ini bukanlah desa yang berada di jalur perdagangan atau memiliki industri besar. Dari mana semua kekayaan ini berasal? Ahmad terus berjalan hingga tiba di sebuah warung kecil yang tampak sepi. Seorang pria tua duduk di depan warung itu, menghisap rokok lintingan sambil menatap kosong ke jalanan. "Permisi, Pak," sapa Ahmad dengan sopan. Pria itu meliriknya sekilas, lalu mengembuskan asap rokoknya. "Kau orang baru?" Ahmad mengangguk. "Saya sedang mencari pekerjaan. Ada yang bisa saya bantu di desa ini?" Pria tua itu terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Kalau kau mencari kerja, kau datang ke tempat yang tepat. Di sini banyak yang butuh pekerja, asal kau siap dengan segala risikonya." Ahmad berpura-pura tidak mengerti. "Risiko apa maksudnya, Pak?"
Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menatap Ahmad dengan pandangan tajam, seakan ingin menilai apakah Ahmad benar-benar polos atau punya maksud tersembunyi. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, "Di desa ini, ada aturan yang harus kau patuhi. Jangan bertanya terlalu banyak, jangan keluar rumah saat malam, dan yang paling penting, jangan pernah mengusik mereka yang berkuasa." Ahmad tetap tenang, meski bulu kuduknya meremang. Ia sudah menduga bahwa desa ini menyimpan rahasia besar. "Baik, Pak. Kalau begitu, di mana saya bisa mencari pekerjaan?" Pria tua itu menunjuk ke arah rumah besar di ujung desa. "Coba temui Pak Wiryo. Dia orang kaya di desa ini. Mungkin dia butuh pekerja baru." Ahmad mengangguk. Ia mengucapkan terima kasih, lalu berjalan menuju rumah yang dimaksud. Di jalan, ia memperhatikan keadaan desa dengan lebih saksama. Meski rumah-rumah di sini tampak mewah, suasananya terasa janggal. Tidak ada aktivitas seperti desa pada umumnya. Warga desa hanya keluar sebentar, lalu buru-buru masuk ke rumah mereka, seakan takut pada sesuatu. Pria itu mengamati Ahmad dari kepala hingga kaki, lalu menyeringai, "Masuk." Ahmad melangkah masuk ke dalam rumah yang luas itu. Interiornya dipenuhi dengan barang-barang mewah. Permadani tebal menutupi lantai, sementara hiasan emas dan perak berjejer di lemari kaca. Bau dupa yang menyengat memenuhi ruangan, membuat Ahmad merasa sedikit pusing. Dari dalam ruangan lain, seorang pria paruh-baya muncul. "Pak Wiryo." Wajahnya terlihat tenang, tetapi sorot matanya tajam, seakan bisa menembus isi hati seseorang. "Jadi, kau ingin bekerja?" tanya Pak Wiryo sambil menatap Ahmad dengan penuh selidik. "Iya, Pak, saya butuh pekerjaan," jawab Ahmad dengan nada meyakinkan. Pak Wiryo tersenyum tipis. "Di desa ini, semua pekerja harus mengikuti aturan. Kau siap?" Ahmad mengangguk. "Saya siap, Pak." Pak Wiryo menatap Ahmad lebih lama sebelum akhirnya berkata, "Baik, mulai besok kau bekerja sebagai pembantu di rumah ini. Jangan tanya hal yang tidak perlu, dan jangan keluar rumah di malam hari." Ahmad menerima perintah itu dengan anggukan. Ia tahu ini adalah langkah pertamanya untuk menggali informasi lebih dalam malam itu. Ahmad tidur di sebuah kamar kecil yang disediakan. Namun, ia tidak bisa tidur nyenyak. Suara-suara aneh terdengar dari luar jendela, seperti suara bisikan, diiringi dengan langkah kaki yang berat. Dengan hati-hati, Ahmad mengintip dari celah jendela. Ia melihat beberapa orang berpakaian hitam berjalan menuju sebuah bangunan tua di belakang desa. Mereka membawa sesuatu seperti sesajen atau persembahan. Jantung Ahmad berdegup kencang. Bangunan itu adalah tempat di mana ritual pesugihan dilakukan. Ahmad menggenggam botol kecil berisi air doa di dalam sakunya. Dalam hati, ia bertekad untuk mencari tahu lebih banyak tentang desa ini, tentang Pak Wiryo, dan tentang makhluk apa yang mereka sembah. Namun, ia juga sadar, semakin dalam ia menggali, semakin besar bahaya yang mengintainya. Di luar sana, suara bisikan kembali terdengar. "Kau tak akan bisa lolos dari sini." Ahmad menutup mata, merapal doa pelindung yang diajarkan Kiai Hashim. Malam ini, ia selamat. Tapi ia tahu, ini baru permulaan. Malam itu, Ahmad berjalan perlahan di antara bayang-bayang gelap desa pesugihan. Ia sudah beberapa hari bekerja di rumah Pak Wiryo, diam-diam mengamati keadaan desa. Namun, malam ini, sesuatu menarik perhatiannya lebih dari biasanya. Sebuah sumur tua yang terletak di ujung desa. Sumur itu tampak berbeda dari sumur biasa. Dinding batunya ditutupi lumut tebal, dan di sekitarnya terdapat beberapa tiang bambu yang dihiasi kain hitam. Ahmad memperhatikan dari kejauhan, bersembunyi di balik semak-semak. Dua pria bertubuh besar berjaga di dekat sumur, seakan melindungi sesuatu yang sangat berharga. Saat Ahmad hendak melangkah lebih dekat, tiba-tiba terdengar suara rintihan lirih dari dalam sumur. Suara itu begitu menyayat hati, seperti seseorang yang merintih kesakitan atau ketakutan. Siapa di dalam sana? Batin Ahmad. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba mencari celah untuk mendekat tanpa menarik perhatian penjaga. Namun, sebelum ia bisa melakukan sesuatu, suara langkah kaki mendekat. Ahmad segera merapat ke batang pohon besar, berusaha tetap tersembunyi dari balik bayangan. Ia melihat beberapa orang berpakaian serba hitam datang membawa sesajen, seperangkat sesaji berupa bunga, dupa, dan seekor ayam hitam yang masih hidup. Mereka berjalan perlahan menuju sumur. Wajah mereka penuh dengan ketegangan dan kekusyukan.
Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan jubah panjang dan wajah penuh keriput, mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak Ahmad mengerti. Suasana berubah semakin mencekam. Angin yang tadinya tenang mendadak berhembus kencang, membuat dedaunan di sekeliling bergemerisik. Tiba-tiba, ayam hitam yang mereka bawa disembelih tepat di atas sumur. Darah segar mengalir ke dalamnya, bercampur dengan suara rintihan yang kini semakin jelas terdengar. Ahmad menahan napas. Pemandangan di depannya begitu mengerikan, tapi ia tidak boleh lengah. Keesokan harinya, Ahmad berpura-pura melakukan tugasnya di rumah Pak Wiryo seperti biasa, tapi pikirannya masih tertuju pada sumur tua itu. Ia harus mencari cara untuk mengetahui lebih banyak tentangnya. Kesempatan datang ketika seorang pekerja tua bernama Pak Man, yang sudah lama bekerja untuk keluarga Pak Wiryo, sedang beristirahat di teras belakang. Ahmad mendekatinya dengan hati-hati. "Pak Man, boleh saya bertanya sesuatu?" Ahmad berbicara dengan suara pelan. Pak Man menoleh, menghela napas sebelum menjawab. "Apa yang ingin kau tanyakan, Nak? Saya melihat ada sumur tua di ujung desa. Kenapa sumur itu dijaga ketat?" Pak Man terdiam sesaat. Ia menatap Ahmad dengan mata yang penuh kehati-hatian, lalu berbisik, "Jangan terlalu penasaran dengan hal-hal yang tidak seharusnya kau ketahui, Ahmad. Itu bisa membahayakanmu." "Tapi saya harus tahu, Pak," desak Ahmad. "Saya yakin sumur itu ada hubungannya dengan kematian ibu saya." Pak Man terkejut. Ia memandangi Ahmad dengan wajah penuh rasa bersalah. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Sumur itu adalah tempat persembahan. Setiap tahun, ada seseorang yang dikorbankan di sana. Darah mereka diberikan kepada makhluk yang telah memberi kekayaan kepada desa ini." Ahmad menggenggam tangannya erat-erat, menahan amarah yang berkobar di dadanya. "Siapa yang memilih korban itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Pak Man menunduk, seakan tidak sanggup menjawab. "Mereka yang berkuasa di desa ini." "Melam, itu." Ahmad kembali ke sumur tua dengan niat yang lebih kuat. Kali ini, ia membawa sebuah obor kecil dan pisau tajam sebagai perlindungan. Ia menunggu hingga tengah malam saat para penjaga mulai terlihat mengantuk. Dengan hati-hati, Ahmad menyelinap mendekati sumur. Ia melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Setelah yakin aman, ia perlahan menurunkan tubuhnya ke dalam sumur dengan bantuan akar-akar yang menjulur dari dindingnya. Di dalam sumur, suasana begitu lembab dan pengap. Bau darah yang mengering bercampur dengan aroma dupa. Ahmad mengarahkan obornya ke dasar sumur, dan saat itulah ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Tumpukan pakaian lusuh berserakan di sana, seakan milik orang-orang yang pernah menjadi korban. Tangannya gemetar saat ia mengambil salah satu pakaian. Matanya membelalak saat mengenali kain batik yang familiar itu. Baju ibu. Napas Ahmad memburu. Tangannya mengepal. Amarahnya semakin memuncak. Tidak ada lagi keraguan ibunya adalah salah satu korban ritual keji ini. Tiba-tiba, dari balik bayangan sumur, terdengar suara lirih. "Tolong. Tolong aku." Ahmad tersentak. Ia mengarahkan obornya ke arah suara itu dan melihat sesosok tubuh kurus dengan mata yang penuh ketakutan. Seorang pria muda, kemungkinan besar salah satu korban yang masih hidup. Tanpa berpikir panjang, Ahmad segera menarik pria itu ke atas, berusaha membawanya keluar dari sumur. Namun, saat mereka hampir sampai di permukaan, suara langkah kaki mendekat. Para penjaga sumur telah menyadari keberadaan mereka. "Siapa di sana?" Suara seseorang berteriak. Ahmad tahu, ia tidak punya banyak waktu. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong pria yang ia selamatkan keluar dari sumur lebih dulu, lalu segera memanjat menyusul. Namun, sebelum ia bisa mencapai tepi sumur, tangan kasar mencengkeram lengannya dengan kuat. "Berani sekali kau mengusik tempat ini." Seorang pria bertubuh besar menatapnya dengan marah. Ahmad menggertakkan giginya, lalu dengan cepat mengayunkan pisau yang ia bawa ke tangan pria itu. Pria itu berteriak kesakitan, melepaskan cengkeramannya. Ahmad tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera menarik diri ke atas dan berlari sekencang mungkin bersama pria yang baru saja ia selamatkan. Para penjaga sumur berteriak-teriak di belakang mereka. Tapi Ahmad tidak peduli. Ia hanya memiliki satu tujuan: keluar dari desa ini dan mengungkap kejahatan mereka di tengah pelariannya. Ia bersumpah dalam hati, "Aku akan membalas ini semua." Langkahnya semakin cepat, membawa serta tekad yang semakin membara di dalam dadanya. Ahmad tahu, pertarungan baru saja dimulai. Sejak malam ketika Ahmad menyusup ke sumur tua
dan menyelamatkan seorang pria dari dalamnya. Hidupnya tak lagi sama. Sejak saat itu, teror demi teror mulai mengikutinya. Pada awalnya, hanya sekadar mimpi buruk yang mengusik tidurnya. Dalam mimpinya, ia selalu melihat ibunya berdiri di tepi sumur dengan tatapan kosong. Bibirnya bergerak seakan ingin mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tak pernah terdengar. Namun, gangguan itu semakin nyata. Malam berikutnya, Ahmad mendengar bisikan samar di teling, suara lirih yang terdengar seperti desisan ular memanggil namanya. Ahmad, Ahmad, pergilah, atau kau akan mati seperti ibumu. Ahmad terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia memandang sekeliling kamarnya yang gelap, memastikan bahwa itu hanya mimpi. Namun, saat ia hendak kembali tidur, sebuah bayangan hitam tampak berdiri di sudut ruangan. Ahmad membelalak. Tubuhnya membeku. Sosok itu tinggi, berwujud gelap seperti asap pekat, dengan mata merah menyala menatapnya tajam. Sebelum ia sempat bereaksi, bayangan itu bergerak cepat ke arahnya dan menindih tubuhnya. Ahmad meronta, tetapi tubuhnya seakan lumpuh. Bayangan itu merayap mendekati wajahnya. Lalu sebuah suara berat berbisik, "Jangan ikut campur, manusia." Lemah, dada Ahmad sesak, napasnya tertahan. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram lehernya. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya tak keluar. Dalam kondisi setengah sadar, ia teringat ajaran Kiai Hashim tentang ilmu perlindungan diri. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Ahmad berusaha menggerakkan jarinya, lalu membisikkan ayat suci yang diajarkan Kiai Hashim. Awalnya, suaranya lemah, tetapi semakin lama semakin kuat. Saat itu juga, bayangan hitam itu melolong kesakitan dan lenyap dalam sekejap. Ahmad terbatuk-batuk, menghirup udara dengan rakus. Dadanya naik turun, jantungnya berdegup kencang. Ia segera meraih botol air yang telah didoakan Kiai Hashim dan memercikkannya ke sudut kamar. Setelah itu, ia membaca doa perlindungan sampai fajar menyingsing. Esok harinya, Ahmad segera menemui Kiai Hashim di pesantren. Wajahnya tampak pucat, lingkar hitam menghiasi matanya karena kurang tidur. Ia menceritakan semua yang terjadi, mulai dari mimpi buruk, bisikan gaib, hingga serangan bayangan hitam tadi malam. Kiai Hashim mengelus janggutnya dengan raut wajah serius. "Aku sudah menduga mereka akan mencoba mengusikmu, Ahmad. Apa yang kau lakukan telah membuat mereka marah." Ahmad mengepalkan tangannya. "Saya tidak peduli, Kiai. Saya harus membongkar kejahatan mereka." Kiai Hashim mengangguk pelan. "Baiklah, tetapi kau harus lebih berhati-hati. Mereka tidak akan berhenti sampai kau menyerah atau mati." Ahmad meneguk ludah. Ia tahu risikonya, tetapi nyali dan tekadnya tak goyah. "Apa yang harus saya lakukan, Kiai? Sebelum kau melawan mereka, kau harus memperkuat perlindungan dirimu," kata Kiai Hashim. "Malam ini, kau akan menjalani riadah, yaitu tirakat dan doa khusus agar dirimu kebal dari gangguan mereka." Malam itu, Ahmad menjalani riadah seperti yang diajarkan Kiai Hashim. Ia berwudu, lalu sholat, dan membaca ayat-ayat perlindungan di dalam kamar yang telah diberi wewangian dari kayu gaharu. Setelahnya, ia duduk bersila dan mulai berzikir, memusatkan pikirannya hanya kepada Allah. Tiba-tiba, udara di dalam kamar terasa lebih dingin. Lilin yang menyala di sudut kamar berkedip-kedip, lalu padam. Ahmad tetap diam, melanjutkan zikirnya. Ia tahu ini adalah ujian. Dari balik bayangan, sosok hitam itu muncul lagi. Kali ini lebih besar, lebih menakutkan. Sosok itu melayang di udara, menatap Ahmad dengan mata merah yang membara. "Kau pikir doa-doamu bisa menyelamatkanmu?" Suara makhluk itu menggelegar, bergema di seluruh ruangan. Ahmad tetap fokus, tak membiarkan dirinya tergoda oleh rasa takut. Ia menutup matanya dan terus melafalkan ayat-ayat suci. Sosok hitam itu meraung, mencoba menerjang Ahmad, tetapi sebelum bisa menyentuhnya, tubuh makhluk itu terpental ke belakang, seakan terkena pukulan tak kasat mata. Suara jeritan menggema, lalu sosok itu lenyap. Ahmad membuka matanya, merasakan kehangatan cahaya yang memenuhi ruangan. Ia tahu, perlindungan dirinya kini semakin kuat. Setelah kejadian itu, Ahmad merasa tubuhnya lebih ringan. Pikirannya lebih jernih. Ia tidak lagi mengalami mimpi buruk, dan bisikan-bisikan itu berhenti. Ia tahu bahwa perjuangannya masih panjang, tetapi ia kini lebih siap dari sebelumnya. Esoknya, ia kembali menemui Kiai Hashim. "Saya sudah siap, Kiai. Saya ingin melanjutkan perjuangan ini." Kiai Hashim menatapnya dengan bangga.
Bagus Ahmad, kau telah melewati ujian pertamamu. Namun, ingatlah, perjalanan ini belum selesai. Meski banyak rintangan yang harus kau hadapi. Ahmad mengangguk. Saya tidak akan mundur Kiai. Saya akan mengungkap kebenaran dan menyelamatkan mereka yang masih bisa diselamatkan. Dengan restu dari Kiai Hashim, Ahmad bersiap untuk melangkah lebih jauh dalam misinya. Ia tahu bahwa desa pesugihan itu menyimpan rahasia yang lebih kelam, dan ia harus mengungkap semuanya. Perjuangan baru saja dimulai. Setelah menghadapi teror dari makhluk gaib, Ahmad semakin yakin bahwa desa pesugihan itu menyimpan rahasia besar. Ia mulai menyusun kepingan informasi yang telah ia dapatkan selama penyelidikannya. Berdasarkan pengamatannya, semua warga di desa itu hidup dalam kemewahan yang tidak masuk akal. Tidak ada yang bekerja keras, tetapi mereka memiliki rumah besar, perhiasan, dan kendaraan mewah. Namun, ada satu hal yang aneh. Tidak ada orang tua di desa itu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang berusia setengah baya atau lebih muda. Seolah-olah generasi tua menghilang begitu saja. Ahmad yakin ada kaitannya dengan praktik pesugihan yang mereka lakukan. Menggali informasi dari warga desa, Ahmad terus berpura-pura menjadi pendatang yang mencari pekerjaan. Ia berusaha mendekati beberapa warga desa yang tampaknya kurang nyaman dengan situasi di sana. Salah satu dari mereka adalah seorang perempuan bernama Mbok Nah. Wajahnya selalu tampak ketakutan, seolah menyimpan sesuatu yang ingin ia ceritakan, tetapi tidak berani. Suatu malam, Ahmad mendatangi rumah Mbok Nah dengan hati-hati. Ia mengetuk pintu perlahan dan menunggu. Tak lama kemudian, perempuan tua itu membuka pintu dengan ragu-ragu. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara bergetar. "Saya hanya ingin tahu kebenaran tentang desa ini, Mbok," kata Ahmad dengan suara rendah. "Saya tahu ada sesuatu yang tidak." Wah, Mbok Nah menatapnya tajam, lalu menarik Ahmad masuk dengan cepat dan menutup pintu. "Kamu harus pergi dari sini sebelum terlambat," bisiknya. "Kalau mereka tahu kamu menyelidiki, kamu akan bernasib sama seperti yang lain." Ahmad menggenggam tangan Mbok Nah dengan lembut. "Saya tidak bisa pergi sebelum menemukan kebenaran. Ibu saya salah satu korban pesugihan ini." Mata Mbok Nah melebar. Ia terdiam sesaat sebelum menghela napas panjang. "Ya Tuhan, jadi kamu anaknya Bu Siti?" Ahmad mengangguk. "Tolong Mbok, ceritakan semuanya." Dengan suara bergetar, Mbok Nah mulai bercerita. Ia mengungkapkan bahwa kepala desa, Pak Karta, adalah dalang di balik semua ini. Bertahun-tahun lalu, ia melakukan perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan. Namun, ada syarat mengerikan yang harus ia penuhi setiap tahun. Harus ada tumbal manusia yang dikorbankan dalam ritual khusus. Orang-orang tua di desa ini dulu menolak pesugihan itu, tapi mereka semua menghilang satu persatu. Bisik Mbok Nah. Yang tersisa hanyalah mereka yang mau tunduk pada perintah Pak Karta. Darah Ahmad mendidih. "Lalu, ibu saya?" Mbok Nah menunduk sedih. "Dia hanya kebetulan ada di tempat yang salah dan waktu yang salah. Ritual sedang berlangsung. Ketika dia masuk ke desa ini, mereka butuh korban dan dia menjadi target." Tangan Ahmad mengepal. Ia sudah menduga bahwa ibunya adalah korban, tetapi mendengarnya langsung dari seseorang yang mengetahui kebenarannya membuat hatinya semakin sakit. Menghadapi kepala desa setelah mendapatkan informasi dari Mbok Nah, Ahmad memutuskan untuk menghadapi Pak Karta secara langsung. Namun, ia tahu bahwa kepala desa itu bukan orang sembarangan. Ia pasti memiliki perlindungan dari makhluk gaib yang membantunya dalam pesugihan. Kembali menemui Kiai Hashim dan menceritakan. Sang Kiai mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Ini akan menjadi pertempuran besar. Ahmad, kau harus bersiap." "Saya sudah siap, Kiai. Saya tidak bisa membiarkan kejahatan ini terus terjadi." Kiai Hashim mengangguk dan memberikan Ahmad beberapa benda bertuah, termasuk Raja Pelindung dan segenggam garam yang telah didoakan. "Kau harus menghadapinya dengan hati yang bersih. Ahmad, jangan biarkan dendam menguasaimu. Kita berjuang bukan hanya untuk membalas kematian ibumu, tetapi juga untuk menyelamatkan mereka yang masih bisa diselamatkan." Dengan hati yang mantap, Ahmad kembali ke desa pesugihan. Malam itu, ia mengendap-endap menuju rumah kepala desa. Rumah itu jauh lebih besar dibandingkan rumah-rumah warga lain. Dengan pagar tinggi dan halaman luas, ia menyelinap ke belakang rumah dan melihat sesuatu yang mengejutkan, sebuah gudang dengan simbol aneh di pintunya. Ketika Ahmad hendak mendekat,
tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Ia segera bersembunyi di balik semak-semak dan melihat dua pria berbadan kekar keluar dari gudang sambil membawa sesuatu yang terbungkus kain putih. Ahmad mengenali aroma yang menguar dari bungkusan itu. Bau anyir darah. Malam ini waktunya. Salah satu pria itu berkata dengan suara rendah. Ahmad mencengkeram jimat pemberian Kiai Hashim. Ia tahu bahwa ia harus bertindak sebelum ritual itu kembali memakan korban. Dengan hati-hati, ia mengikuti mereka dari kejauhan, bersiap untuk mengungkap kejahatan kepala desa kepada dunia. Malam itu, Ahmad berdiri di tepi hutan yang mengelilingi desa pesugihan. Ia menguatkan hatinya, mengingat kembali nasihat dan doa yang diberikan oleh Kiai Hashim. Di tangannya, ia menggenggam erat rajah pelindung dan segenggam garam bertuah. Tik, suara-suara aneh mulai terdengar dari gudang yang berada di belakang rumah kepala desa. Dengan langkah hati-hati, Ahmad menyelinap mendekati gudang. Di dalamnya, Pak Karta, kepala desa, berdiri di tengah lingkaran ritual yang dipenuhi simbol-simbol aneh. Para pengikutnya berdiri di sekeliling. Wajah mereka penuh ketakutan, namun tunduk sepenuhnya pada kekuasaan Pak Karta. Di tengah lingkaran itu, sesosok makhluk gaib mulai tampak. Tubuhnya tinggi besar dengan kulit hitam legam dan mata merah menyala. Ahmad menghela napas, mempersiapkan diri untuk pertarungan yang tidak bisa ia hindari. Konfrontasi dengan Pak Karta, kau berani mengganggu. Ritual ini, suara Pak Karta bergema di dalam ruangan. Suaranya terdengar berat dan penuh kemarahan. Ahmad melangkah masuk, tatapannya penuh amarah. Aku tidak akan diam melihat lebih banyak orang menjadi korban. Aku tahu kau yang membunuh ibuku. Pak Karta menyeringai. Ibumu hanyalah orang yang sial. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk kekayaan dan kejayaan desa ini. Kekayaan yang kau dapatkan dengan darah orang lain tidak akan bertahan lama, balas Ahmad dengan suara mantap. Pak Karta tertawa sinis. Jangan sok suci, anak muda. Kau pikir bisa menghentikan sesuatu yang sudah berlangsung bertahun-tahun? Kau terlalu naif. Ia kemudian mengangkat tangannya dan berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti Ahmad. Seketika, makhluk gaib di tengah lingkaran ritual mengeluarkan suara menggelegar dan mulai bergerak ke arah Ahmad. Ahmad tidak mundur. Ia mengingat semua yang diajarkan oleh Kiai Hashim. Dengan cepat, ia menaburkan garam bertuah ke sekeliling tubuhnya sebagai perlindungan. Saat makhluk gaib itu menyerang, tubuhnya tertahan oleh garis garam yang telah Ahmad buat. Makhluk itu meraung marah. Matanya menyala semakin merah. Pak Karta terlihat panik. Ia berusaha memperkuat kendalinya atas makhluk tersebut, tetapi makhluk itu mulai berbalik, seolah menolak perintahnya. Ahmad mengambil kesempatan ini. Ia merapalkan doa-doa perlindungan dan mengarahkannya kepada makhluk itu. Perlahan, tubuh makhluk tersebut bergetar hebat, seperti tersiksa oleh energi dari doa-doa tersebut. Para pengikut Pak Karta mulai berteriak ketakutan. Beberapa dari mereka berlari keluar dari gudang. Namun, Pak Karta tetap berdiri tegak. Wajahnya penuh amarah. Pak Karta, kehilangan kendali kau, tidak tahu apa yang kau lakukan, bocah, teriak Pak Karta. Ahmad terus melanjutkan doa-doanya. Tangannya tetap menggenggam erat rajah pemberian Kiai. Cahaya mulai muncul dari rajah tersebut, semakin lama semakin terang. Makhluk gaib itu kini meronta-ronta, tampak seperti sedang kesakitan. Pak Karta mencoba memperkuat kendalinya, tetapi kekuatannya semakin melemah. Wajahnya mulai menunjukkan kepanikan. Tiba-tiba, makhluk gaib itu mengeluarkan raungan terakhir, sebelum tubuhnya meledak menjadi asap hitam yang mengepul ke langit. Semua yang ada di dalam gudang terdiam, menyaksikan dengan ketakutan. Pak Karta terhuyung ke belakang, wajahnya penuh ketakutan. Akhir dari keserakahan setelah makhluk itu menghilang. Gudang mulai bergetar. Simbol-simbol pesugihan yang ada di dinding mulai pudar, seperti kehilangan kekuatannya. Para pengikut Pak Karta semakin ketakutan dan satu persatu melarikan diri. Pak Karta jatuh berlutut. Wajahnya pucat pasi. Tanpa makhluk gaib yang melindunginya, ia kini hanyalah seorang manusia biasa. Ahmad berjalan mendekatinya, menatapnya dengan tajam. Semua sudah berakhir, Pak Karta. Kau harus mempertanggungjawabkan semua ini. Pak Karta terisak, tetapi sudah terlambat untuknya. Dari luar, warga desa yang sebelumnya takut mulai berdatangan. Mereka akhirnya sadar bahwa mereka telah diperdaya oleh kepala desa mereka sendiri.
beberapa warga yang masih memiliki hati nurani menangkap Pak Karta, mengikatnya, dan menyeretnya keluar dari gudang yang mulai runtuh. Ahmad berdiri di depan mereka, merasa lega karena perjuangannya telah membuahkan hasil. Dampak pertarungan dan kebangkitan desa dengan musnahnya makhluk gaib dan hancurnya simbol pesugihan. Desa itu mulai kembali seperti desa biasa. Kegelapan yang menyelimuti desa mulai sirna, dan warga yang masih tersisa mulai menjalani kehidupan dengan cara yang lebih jujur. Ahmad menatap langit yang mulai cerah. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tetapi malam ini ia telah memenangkan satu pertempuran besar. Sambil menggenggam raja pemberian Kiai Hashim, Ahmad berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus melawan kejahatan seperti ini. Ia kehilangan ibunya, tetapi ia tidak akan membiarkan lebih banyak orang menjadi korban keserakahan. Dengan langkah mantap, Ahmad meninggalkan desa pesugihan yang kini tak lagi dikuasai kegelapan. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanannya, melainkan awal dari sebuah misi yang lebih besar. Setelah perlawanan sengit melawan makhluk gaib dan kepala desa, Ahmad berdiri di tengah reruntuhan kampung pesugihan. Gudang tempat ritual pesugihan dilakukan telah runtuh. Simbol-simbol pesugihan menghilang, dan suasana desa berubah drastis. Warga yang selama ini tunduk di bawah kendali Pak Karta mulai sadar bahwa mereka telah mengikuti jalan yang salah. Pak Karta, yang sebelumnya penuh percaya diri dengan kekuatan gaibnya, kini tergeletak tak berdaya. Tubuhnya gemetar wahania penyu. Kitikut, ia menatap Ahmad dengan mata kosong, menyadari bahwa perjanjiannya dengan makhluk gaib telah berakhir. Tanpa perlindungan dari entitas yang selama ini ia sembah, ia hanya manusia biasa yang kini menghadapi akibat dari perbuatannya sendiri. Balasan bagi kepala desa tiba-tiba. Dari dalam tanah, muncul kabut hitam yang menyelimuti tubuh Pak Karta. Ia berteriak, tubuhnya mengejang hebat. Warga yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menatap dengan ngeri. Teriakan Pak Karta semakin melengking, seakan sesuatu sedang menariknya dari dalam tubuhnya sendiri. Kia, tolong aku, jangan ambil aku mohon. Namun, tidak ada yang bisa menolongnya. Dalam sekejap, tubuhnya menghitam, seperti terbakar dari dalam. Kulitnya mengelupas, dan dalam hitungan detik, ia lenyap tanpa jejak, hanya menyisakan abu hitam di tanah. Warga yang masih tersisa berteriak histeris. Sebagian langsung berlari meninggalkan desa, sementara yang lain hanya bisa terpaku dengan wajah pucat. Ahmad menarik napas dalam. Ia tahu ini adalah akibat dari perjanjian yang dibuat Pak Karta sendiri. Makhluk gaib yang selama ini memberinya kekayaan, kini menagih. Bayaran terakhirnya, kekacauan di desa dengan hilangnya kepala desa. Desa pesugihan mulai kacau. Rumah-rumah besar yang dulunya berdiri megah, kini tampak suram dan kosong. Warga yang masih terjerumus dalam pesugihan mulai panik. Mereka yang masih memiliki perjanjian dengan makhluk gaib berusaha melarikan diri, takut bahwa mereka akan menjadi korban berikutnya. Sebagian warga yang sejak awal tidak terlibat dalam pesugihan hanya bisa menatap dengan pasrah. Mereka telah lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan, dan kini mereka harus menghadapi kenyataan bahwa desa mereka telah runtuh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seorang lelaki tua dengan suara gemetar. Ahmad menatap mereka satu persatu. Kalian harus meninggalkan jalan sesat ini. Kalian harus bertobat. Beberapa dari mereka mengangguk dengan wajah penuh penyesalan. Tetapi yang lain masih tampak ragu. Mereka tahu, tanpa pesugihan, mereka tidak akan memiliki kekayaan lagi. Hidup mereka akan kembali miskin dan susah. Namun, Ahmad tidak peduli. Ia telah melihat bagaimana ibunya menjadi korban, dan ia tidak akan membiarkan lebih banyak orang terjerumus ke dalam kegelapan ini. Pembersihan spiritual beberapa jam kemudian, Kiai Hashim datang bersama beberapa santrinya. Mereka membawa air suci dan daun bidara untuk melakukan pembersihan spiritual di desa tersebut. Dengan doa-doa yang terus dikumandangkan, mereka berjalan mengelilingi desa, menyiram setiap rumah dengan air suci. Saat air suci menyentuh tanah, terdengar suara erangan samar dari udara. Ahmad dan para santri merasakan hawa dingin menyelimuti mereka, tetapi mereka terus melanjutkan ritual pembersihan di sumur tua. Tempat di mana banyak korban pesugihan dibuang, Kiai Hashim berhenti. Ia menutup matanya dan mulai melantunkan doa-doa. Khusus, Ahmad dan beberapa santri ikut serta merapal doa dengan khusyuk. Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar suara gemuruh. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan berterbangan. Dari dasar sumur muncul kepulan asap hitam yang berputar-putar, seperti mencoba melawan kekuatan doa-doa tersebut. Namun,
Kiai Hashim tidak berhenti. Ia terus melantunkan doa dengan suara yang semakin lantang. Ahmad ikut membantu, menuangkan air suci ke dalam sumur. Astagfirullah, gumam Ahmad saat melihat asap hitam itu mulai melemah. Dalam beberapa menit, asap itu menghilang sepenuhnya, meninggalkan sumur dalam keadaan tenang. Kiai Hashim menghela napas lega. Insya Allah, pengaruh jahat di desa ini sudah mulai melemah. Tapi masih ada banyak yang harus kita bersihkan. Ahmad mengangguk. Ia tahu perjuangan belum selesai. Masih banyak tempat yang harus disucikan. Dan masih banyak orang yang harus disadarkan. Setelah pembersihan spiritual dilakukan, desa Pesugihan mulai terasa berbeda. Aura suram yang selama ini menyelimutinya perlahan menghilang. Beberapa warga yang sebelumnya tersesat dalam pesugihan mulai menunjukkan tanda-tanda pertobatan. Mereka berkumpul di masjid kecil desa, meminta bimbingan dari Kiai Hashim dan santri-santrinya. Ahmad melihat perubahan itu dengan perasaan lega. Meskipun masih ada banyak luka yang belum sembuh, setidaknya desa ini telah terbebas dari belenggu pesugihan. Malam itu, Ahmad berdiri di tepi desa, menatap langit yang kini terlihat lebih cerah. Ia mengingat ibunya, Bu Siti, dan perjuangannya untuk mengungkap kebenaran. Meskipun ibunya tidak akan kembali, ia tahu bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Kiai Hashim menghampirinya. Kau telah melakukan hal yang luar biasa, Ahmad. Ahmad tersenyum tipis. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Kiai. Kiai Hashim menepuk pundaknya. Perjalananmu belum selesai. Masih banyak tempat yang membutuhkan pertolongan. Masih banyak orang yang harus diselamatkan dari jalan. Yang salah, Ahmad mengangguk. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangannya. Ini hanyalah awal dari sebuah misi yang lebih besar. Dengan tekad yang semakin kuat, Ahmad bersumpah bahwa ia akan terus melawan kejahatan seperti ini. Ia akan memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang harus kehilangan orang yang mereka cintai. Karena keserakahan dan pesugihan. Dan dengan langkah mantap, ia meninggalkan desa pesugihan yang kini mulai kembali ke jalannya yang benar. Malam itu, Ahmad duduk di depan masjid kecil yang ada di pinggiran desa. Langit cerah bertabur bintang, angin malam berhembus sejuk, seolah membawa kedamaian setelah pertarungan panjang yang ia lalui. Perasaan lega bercampur haru memenuhi dadanya. Ia telah berhasil membalaskan dendamnya, menyingkirkan kepala desa yang telah menyebabkan kematian ibunya, dan membersihkan desa ini dari pengaruh pesugihan. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Renungan Ahmad. Ahmad, apa yang kau pikirkan? Suara Kiai Hashim membuyarkan lamunannya. Sang Kiai duduk di sampingnya, membawa secangkir teh hangat. Ahmad menatapnya sejenak, lalu menghela napas. Aku merasa semua ini belum benar-benar selesai, Kiai. Aku memang sudah membalaskan dendam ibuku. Tapi aku sadar, masih banyak orang di luar sana yang bernasib sama. Masih banyak desa lain yang mungkin mengalami hal yang sama. Ujar Ahmad dengan mata menerawang jauh. Kiai Hashim tersenyum bijak. Benar, Ahmad. Kejahatan seperti ini tidak hanya terjadi di satu tempat. Pesugihan, perjanjian dengan makhluk gaib, keserakahan manusia, semua itu masih ada di banyak tempat lain. Tapi kau tidak bisa menanggung semua ini sendiri. Ahmad menunduk. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Kiai? Keputusan Ahmad. Kiai Hashim menyesap tehnya sebelum menjawab. Kau sudah punya keberanian, niat baik, dan pengalaman. Tapi kau butuh lebih dari itu. Kau perlu ilmu yang lebih dalam, baik ilmu agama maupun ilmu kebatinan. Jika kau benar-benar ingin menolong orang lain, kau harus memperkuat dirimu lebih dulu. Ahmad merenungkan kata-kata itu. Ia tahu bahwa selama ini ia hanya mengandalkan tekad dan sedikit ilmu yang diajarkan oleh Kiai Hashim. Jika ia ingin benar-benar menolong orang lain, ia harus lebih siap. Setelah beberapa saat, ia mengangguk mantap. Kiai, aku ingin terus belajar. Aku ingin belajar lebih banyak tentang ilmu agama, ilmu perlindungan diri, dan bagaimana menghadapi gangguan makhluk gaib. Aku ingin memastikan tidak ada lagi yang kehilangan orang yang mereka cintai karena pesugihan. Kiai Hashim tersenyum, penuh kebanggaan. Itu keputusan yang bijak, Ahmad. Aku akan membimbingmu sejauh yang aku bisa. Tapi perjalanan ini panjang, dan akan ada banyak rintangan di depan. Ahmad tersenyum tipis. Aku sudah siap, Kiai. Perpisahan dengan warga keesokan harinya. Ahmad bersiap untuk meninggalkan desa pesugihan yang kini mulai bangkit dari keterpurukan. Warga yang dulu tersesat dalam pesugihan, kini mulai menjalani hidup baru dengan cara yang benar. Beberapa orang mendatanginya untuk mengucapkan terima kasih. Ahmad,
Kami tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu, kata seorang lelaki tua dengan mata berkaca-kaca. Tidak perlu membalas, Pak. Cukup jalani hidup dengan benar dan jangan pernah kembali ke jalan pesugihan, jawab Ahmad dengan tulus. Seorang ibu datang dengan anak kecilnya. Terima kasih Ahmad, karena kau, anak-anakku bisa tumbuh di desa yang lebih baik. Ahmad hanya tersenyum dan mengangguk. Ia tahu, meskipun perjuangannya di desa ini telah selesai, masih ada banyak tempat lain yang membutuhkan pertolongannya. Perjalanan baru dimulai setelah berpamitan. Ahmad meninggalkan desa bersama Kiai Hashim. Mereka berjalan menuju pesantren tempat Kiai Hashim mengajar. Di sanalah Ahmad akan mendalami ilmu agama dan kebatinan, mempersiapkan dirinya untuk perjalanan yang lebih besar. Di sepanjang perjalanan, Ahmad merasa hatinya lebih ringan. Ia tidak lagi dibebani dendam, tetapi justru memiliki tujuan baru dalam hidupnya. Ia ingin melindungi orang-orang yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Ia ingin menyadarkan mereka yang tersesat dalam jalan pesugihan agar kembali ke jalan yang benar. Kiai, menurutmu, apa yang akan aku hadapi di masa depan? Tanya Ahmad saat mereka berjalan di bawah cahaya matahari pagi. Kiai Hashim tersenyum. Setiap orang punya jalannya sendiri. Kau akan menghadapi tantangan yang lebih besar, Ahmad. Tapi selama hatimu tetap teguh dan niatmu murni, insya Allah, kau akan selalu diberi jalan. Ahmad mengangguk. Ia tahu perjalanannya baru saja dimulai, dan ia siap menghadapi apapun yang menantinya di depan. Atau Awal Baru. Di kejauhan, terlihat bangunan pesantren yang akan menjadi tempatnya belajar. Langkahnya semakin mantap. Ia tidak lagi hanya seorang anak yang ingin membalas dendam atas kematian ibunya. Ia kini adalah seorang pemuda yang memiliki misi lebih besar mencegah agar tidak ada lagi yang mengalami nasib seperti dirinya. Dan dengan itu, perjalanan Ahmad pun dimulai.